Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Kitab Kejadian bab 18 dengan judul perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Di sini Tuhan bisa menjadi manusia dalam wujud 3 orang ini. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Ini ya, 3 orang ini ya. Jadi Tuhan dalam bentuk 3 orang. Jadi Tuhan tuh memang bisa menjadi apapun ya. Tuhan tuh menampakkan diri ya, jadi manusia, berkunjung kepada ciptaannya. Tuhan tuh jangan dibatasi. Manusia lucu, suka membatasi Tuhan. Tuhan bukan begitu, Tuhan begini. Kok ngatur Tuhan? Itu manusia di dunia ini kebanyakan begitu, mengatur Tuhan. Tuhan tuh yang seperti ini, seperti itu, begini. Jadi dia ngatur Tuhan. Jadi kan pernah dikatakan di sini ya, karena Sarah tertawa bahwa dia akan mengandung. Tertawa, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu Tuhan mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Manusia suka membatasi Tuhan. Tuhan gak boleh menjadi manusia. Tuhan boleh menjadi apa aja. Tuhan kok yang menciptakan. Pencipta ya terserah Tuhan. Mau jadi apapun terserah Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup. Di mana-mana yang berkuasa itu adalah, yang benar itu adalah yang berkuasa. Jadi kebenaran itu letaknya ada pada yang berkuasa. Hukum itu terletak pada yang berkuasa. Setan tidak berkuasa, makanya setan salah. Kalau setan bisa mengalahkan Tuhan, silahkan, tapi kan setan tidak bisa kan. Jadi tetap yang benar adalah Tuhan. Yang benar, kebenaran datang dari Tuhan. Kita ikuti kebenaran versinya Tuhan.
Tuhan bisa menjadi apa-apa, apapun. Tuhan bisa menjadi apapun. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jangan kita membatasi Tuhan. Jadi Yesus itu juga Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia secara spesifik. Tuhan bisa menjadi manusia kapanpun. Tiga orang ini yang adalah perwujudan dari Tuhan sendiri ya. Itu mereka datang ke kemah Abraham. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuan mereka ini adalah untuk menghukum Sodom dan Gomora, karena kota Sodom dan Gomora ini sudah sangat parah dosanya. Mereka sangat berdosa. Hidupnya sangat kacau balau ya. Seenaknya aja. Nah, tiga orang ini datang untuk, sebetulnya Tuhan sendiri datang ya. Mereka datang untuk melihat, benarkah Sodom seperti itu? Jika benar, maka akan di bumi hanguskan. Tapi sebelum ke Sodom, mereka ketemu Abraham dulu, menginap di kemahnya Abraham. Dan Abraham menghidangkan ketiga orang itu yang adalah Tuhan itu. Tuan, silakan duduklah dahulu, beristirahat, basuhlah kakimu, kemudian biarlah aku ambil sepotong roti, biarlah aku jamu, baru Tuhan setelah itu boleh pergi melanjutkan. Lalu tiga orang itu ya dijamu oleh Abraham. Segera Abraham memanggil Sarah, segera buatkan roti yang terbaik. Lalu Abraham juga mencari anak lembunya yang terbaik, diolahnya jadi makanan yang lezat. Lalu ketiga orang ini bertanya, di mana Sarah istrimu? Itu di dalam kemah, ini dia di dalam kemah. Dan Sarah mendengarkan dari jauh. Lalu kata Tuhan ini, firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Jadi ketiga orang ini nanti akan kembali lagi tahun depan, dan pada saat itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Benar ya, nanti itu terjadi. Tapi Sarah karena manusia ya, mana mungkin, sambil dia tertawa di dalam hatinya ya, akan birahikah aku? Aku sudah tua, Abraham sudah lanjut usia. Lalu diprotesnya, karena mereka ini Tuhan. Padahal Sarah cuma tertawa dalam hati ya. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Tetapi mereka tahu, karena mereka ini Tuhan sebetulnya ya. Tuhan bisa menjadi apapun. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Lalu Sarah menyangkal kalau dia tertawa, menyangkal. Aku tidak tertawa, karena sebetulnya dia takutnya ya. Memang itulah ya, gak bisa menyangkal. Tuhan bilang, tidak, memang kau tertawa. Ya sudah ya, tertawa lah, karena maklum lah ya, umurnya sudah 90 tahun ya. Tiba-tiba nanti disuruh hamil dan beranak. Tahun depan kamu punya anak. Ya bagi manusia biasa pasti wajar kalau menyangsikan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di perikop berikutnya akan dilanjutkan ketiga orang ini. Sebetulnya malaikat ini ya, Tuhan juga ya, akan melanjutkan perjalanan ke kota Sodom untuk melihat dan kemudian untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Dan di kota Sodom dan Gomora itu ada Lot, keponakannya Abraham. Nanti Lot akan diselamatkan, disuruh pergi. Dan dalam peristiwa pergi ke Sodom itu, Abram bertawar-menawar ya. Kalau ada 50 orang baik, apakah engkau masih akan menghanguskan kota Sodom? Dijawabnya, kalau ada 50 orang baik, tidak akan aku hanguskan. Oke, kalau ada 20 orang, tidak akan aku hanguskan. Kalau ada 10 orang baik di kota Sodom, tidak akan saya hanguskan. Seperti itu nanti ya di perikop berikutnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan
pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan melanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.